Pemirsa, hingga siang hari ini puluhan korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah belum ditemukan, termasuk satu keluarga, ayah dan dua anak yang tertimbun longsor dan masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah dan 2 potongan tubuh korban di lokasi bencana tanah longsor, Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah dibawa ke RSUD Majenang untuk diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Sementara potongan tubuh juga dilakukan otopsi. Sebelumnya, belasan korban longsor telah ditemukan melalui upaya evakuasi 3 hari terakhir. Termasuk jenazah Kasrinah 47 tahun, ibu yang tertimbun longsor bersama 3 anggota keluarganya. Meski Kasrinah telah ditemukan, suami dan kedua anaknya masih dalam pencarian. Ya, yang baru ketemu baru ibunya. Satu. Nah, yang 3 masih di belakang. Tapi menurut informasi yang disampaikan tadi sudah diketemukan. Ya, insya Allah nanti makanya saya mohon nanti pemberangkatan dari sini langsung. Ini langsung dimakamkan. Ya, makom keluarga. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang tertimbun longsor. Tim Basarnas dan TNI juga terus memantau pergerakan tanah di titik awal longsor. Hingga hari kelima, retakan titik longsor terus terjadi, memicu kekhawatiran adanya longsor susulan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tim evakuasi terus berupaya mencari korban tertimbun longsor di Banjarnegara. Beginilah detik-detik proses evakuasi warga yang tertimbun akibat bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Usai berhasil dievakuasi, korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sejumlah warga terdampak longsor dievakuasi ke kantor kecamatan setempat. Sebelumnya, material longsor yang bergerak menuju pemukiman warga menimbulkan kepanikan. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari musibah longsor. Berdasarkan keterangan BPBD, bencana tanah longsor menimbun kurang lebih 30 rumah dan menyebabkan 3 warga mengalami luka berat dan ringan. Sementara kurang lebih 660 warga telah mengungsi di 2 lokasi, di kantor Kecamatan Pandanarum dan Gor Desa. Sampai tadi jam 20 kita yang masuk ke Kecamatan Pandanarum sudah ada 660 jiwa pengungsi, sehingga lokasi di sini sudah tidak memungkinkan, sehingga kami bagi menjadi ditambah 2 lokasi lagi, yaitu di Gor Desa Beji dan Pringambak. Warga diimbau untuk tidak mendekati lokasi kejadian antara kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan tanggap darurat selama 14 hari untuk kejadian longsor yang terjadi di Desa Pandanarum. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 5 wisatawan asal China tewas, 8 terluka akibat minibus yang ditumpangi di Buleleng, Bali terjun ke jurang. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, angkot syarat penumpang terbalik akibat dihantam minibus yang menyebabkan sejumlah penumpang terluka. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey iNews melaporkan. Sebuah angkutan kota jurusan Gualpara, Sukabumi terbalik usai dihantam minibus di Jalan Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi mobil angkot yang berisi penumpang terbalik setelah dihantam minibus dari arah berlawanan.
Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya mengevakuasi korban untuk keluar dari dalam angkot. Kecelakaan bermula saat angkot yang tengah mengangkut penumpang melaju dari arah Sukaraja menuju kota Sukabumi. Saat tiba di lokasi, melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi mengambil jalur arah berlawanan hingga menabrak angkot dan sepeda motor yang ada di depannya. Kerasnya benturan membuat angkot yang berisi 8 penumpang terbalik hingga 2 kali. Akibatnya 2 penumpang dan pengendara sepeda motor mengalami luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas menuju kota Sukabumi maupun sebaliknya sempat tersendat. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Mobil listrik tabrak gerobak PKL dan 2 sepeda motor hingga menyebabkan 3 orang terluka dan patah tulang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, akibat tidak menguasai medan jalan, mobil terjun bebas ke jurang sedalam 40 meter. Kecelakaan yang melibatkan mobil listrik hingga menabrak gerobak PKL dan kendaraan terekam CCTV di Jalan Swasembada Raya 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa berawal saat pengendara mobil melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang sempit dari Jalan Raya Sungai Bambu menuju Jalan Swasembada. Diduga hilang kendali hingga kecelakaan terjadi dan mobil baru terhenti setelah menabrak pagar pembatas rumah warga. Akibatnya 3 orang terluka dan 1 diantaranya mengalami patah di bagian kaki lalu dibawa ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil diamankan ke Polsek Tanjung Priok. Mobil ini terjun bebas ke jurang sedalam 40 meter di Desa Tegaron, Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Sepakung menuju Banyu Biru. Saat melintas di turunan tajam dan sempit, mobil kehilangan kendali dan menabrak tebing hingga terguling dan terjun ke dalam jurang. Diduga sopir tak menguasai kondisi medan yang baru dilaluinya. Beruntung pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi kebakaran melanda Jakarta, kali ini rumah di kawasan padat penduduk di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Usai jeda berikut tetap di seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sejumlah pejabat dan mantan pejabat melayat ke rumah duka almarhumah Rugaya, istri dari Wiranto di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Jenazah tadi pagi diberangkatkan ke Karanganyar, Jawa Tengah. Kediaman penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto terus didatangi pejabat dan mantan pejabat di Jalan Palem Kartika, Bambu Apus, Jakarta Timur. Kedatangan untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Rugaya, istri dari Wiranto. Sejumlah pejabat tinggi nampak hadir seperti Erlangga Hartarto, Muhadjir Effendi, Jimli Asidiki, dan juga Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Jenazah almarhumah Rugaya pagi tadi sekitar pukul 6.30 diberangkatkan menuju landasan udara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Solo. Rencananya Rugaya akan dimakamkan di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah siang hari ini. Belasan rumah di kawasan padat penduduk hangus dilalap api di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Tomang, Jatipulo, Jakarta Barat, kebakaran terjadi akibat kabel sutet terjatuh dan menimpa rumah warga. Api dengan cepat merembet dan hanguskan rumah permanen dan semi permanen di Gang Taula dan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyak material bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah kian mengganas. Petugas yang ke lokasi sempat kesulitan akibat titik api di gang sempit. Beberapa petugas damkar bahkan terluka saat mendekati titik api hingga harus dievakuasi ke mobil ambulans. Menurut warga, api pertama kali muncul dari atap salah satu rumah dan kemudian menyambar ke belasan bangunan lainnya. Sementara di Jalan Tomang Banjir Kanal Jatipulo Palmerah, Jakarta Barat, kebakaran melanda 1 unit rumah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari kabel sutet yang terjatuh. Api cepat membesar dan sempat merembet ke rumah lainnya akibat banyaknya material mudah terbakar. 20 unit mobil damkar dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Banyuwangi, Jawa Timur punya tradisi yang cukup unik untuk memanggil hujan dengan mantu kucing. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami.